Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1. Hidup bersih dan sehat di rumah. Hidup bersih dan sehat. Keluarga Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Mereka bergotong royong dalam merawat dan membersihkan rumah. Membiasakan hidup bersih dan sehat itu penting karena membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Manfaat yang mereka dapatkan jika mereka menjaga dan merawat kebersihan yaitu: pertama, rumah Dayu menjadi tertata rapi, bersih, indah, dan sehat. Yang kedua, rumah Dayu terasa nyaman untuk ditempati. Yang ketiga, keluarga Dayu juga akan terhindar dari penyakit. Ciri-ciri rumah yang bersih. Pertama, tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, tidak ada debu yang menempel. Ketiga, peralatan rumah tangga tertata rapi. Selanjutnya, rumah Dayu juga disebut indah dan asri karena di halaman ada tanaman bunga tertata rapi. Ada juga pepohonan rindang yang dijadikan sebagai tempat untuk berteduh. Di bawahnya disediakan tempat duduk untuk bersantai. Dayu dan teman-temannya sering bermain di sana. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah karena selalu dibuang pada tempatnya. Sampah di rumah Dayu dipisahkan menjadi dua bagian. Sampah-sampah itu dibuang ke tempat yang berbeda. Nah, sampah yang dibagi menjadi dua jenis itu yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik contohnya daun-daunan, sayur-sayuran sisa, lalu kulit buah. Contoh sampah anorganik ialah kaleng, kaleng kue, botol minuman, dan pecahan kaca. Jadi di sini sampah organik adalah sampah yang bisa didaur ulang, sedangkan sampah anorganik adalah jenis sampah yang susah untuk didaur ulang. Artinya susah didaur ulang itu susah untuk diuraikan atau susah untuk dihancurkan. Membuang sampah sebaiknya dipilah sesuai dengan jenisnya. Di sini dari kata-kata tadi, dari kalimat tadi kita bisa belajar tentang arti kosakata. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya bebas dari penyakit. Rapi artinya teratur atau baik, teratur dengan baik. Indah artinya enak dipandang mata. Sekarang kita akan belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman. Kegiatan Dayu bersama keluarga dan orang lain yang menunjukkan adanya kebersamaan dalam keberagaman, yaitu gotong royong membersihkan rumah, gotong royong membersihkan kelas, gotong royong membersihkan tempat bermain, dan ikut serta gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Hidup dalam kebersamaan seperti yang dilakukan Dayu, baik bersama keluarga maupun bersama teman itu, menyenangkan dan merupakan perwujudan dari sikap persatuan. Sikap yang harus dimiliki agar dapat terwujud persatuan dalam keluarga atau terwujudnya persatuan dengan teman di sekolah, yaitu tidak mau menang sendiri, saling menyayangi,
saling menghormati, saling membantu, saling menghargai, dan saling mengalah. Itu tadi contoh sikap yang harus dimiliki agar menjaga persatuan. Jika tidak ada sikap kebersamaan, akibatnya yaitu hidup menjadi tidak nyaman, tidak bisa bekerja sama, tidak punya teman, tidak ada persatuan, dan kurang peduli satu sama lain. Kita harus memupuk sikap kebersamaan itu, baik dengan keluarga sendiri ataupun dengan sesama teman. Apa itu memupuk? Memupuk itu sama dengan menanam. Menanam sikap kebersamaan. Jadi, kita sebagai anak yang baik harus menanam sikap kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita akan belajar tentang ruas garis bangun datar. Bangun datar terbentuk dari beberapa ruas garis. Contoh benda yang berbentuk bangun datar di rumah yaitu keset. Apa itu keset? Keset itu alas kaki. Biasanya dia berbentuk persegi panjang. Lalu penggaris. Penggaris juga berbentuk bangun datar, yaitu persegi panjang. Lalu ubin. Ubin itu lantai, berbentuk persegi. Pintu. Pintu itu biasanya juga berbentuk persegi panjang. Lalu jendela. Jendela juga ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang. Lalu taplak. Taplak meja itu biasanya berbentuk persegi panjang. Tapi ada juga yang berbentuk persegi. Berikutnya ada karpet. Karpet juga biasanya berbentuk persegi panjang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada bangun datar berbentuk persegi mempunyai persegi panjang. Terdapat berapa ruas garis? Ya, terdapat 4 ruas garis. Pada bangun datar persegi atau persegi panjang, terdapat 4 ruas garis. Coba perhatikan ruas garis itu yang diberi tanda hitam ya. Itu namanya ruas garis. Kita perhatikan, bangun datar berbentuk segitiga. Nah, karena segitiga, berarti mempunyai berapa ruas garis? 3 ruas garis. Perhatikan garis hitamnya. Terdiri dari 3 ruas garis. Di antaranya kanan, ruas kiri, dan bawah. Nah, ini dia pada bangun datar berbentuk persegi. Terdapat 4 ruas garis.